Halo kelas, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan petunjuk praktikum yang akan kita lakukan pada pertemuan mata pelajaran kimia berikutnya. Praktikum yang kita lakukan adalah tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon, tujuan yang akan kita lakukan adalah mengidentifikasi senyawa karbon dan hidrogen. Nah, alat dan bahan yang akan kita perlukan, yang harus kalian persiapkan setiap kelompoknya adalah untuk alat, sendok makan aluminium 3 buah, piring kaca kecil 1 buah, gelas kaca 1 buah, lilin 1 buah, pemantik api 1 buah. Untuk bahannya, tepung terigu secukupnya, gula secukupnya, dan garam secukupnya. Masing-masing kelompok silahkan mempersiapkan alat dan bahan berikut ini. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama, pastikan terlebih dahulu lilin dalam keadaan stabil. Letakkan di atas piring kaca kecil dan nyalakan. Ingat, posisi lilin tidak ada angin yang akan mengganggu nyala dari lilin tersebut. Yang kedua, ambilkan 1 sendok tepung terigu, tidak usah terlalu penuh, secukupnya saja, kemudian letakkan di atas lilin yang sudah menyala. Yang ketiga, dekatkan gelas kaca di atas sendok tersebut. Isinya adalah untuk menjaga atau untuk mengetahui apakah ada titik-titik air yang ada di gelas kaca tersebut. Ingat, gelas kacanya bukan gelas kaca yang bergambar atau ada tulisannya, tapi polos. Yang keempat, amati apa yang terjadi, kemudian catat hasil pengamatan tersebut. Yang kelima, ulangi cara kerja 1 dan 2 untuk gula dan garam. Untuk gula dan garam tidak memerlukan gelas kaca. Ini langkah atau cara kerjanya. Nah, untuk hasil akhir atau tagihan apa yang harus kalian berikan untuk Ibu, yaitu dalam bentuk laporan. Nah, laporannya ini dalam bentuk digital, di mana tiap kelompok silahkan pilih laporan praktikum apa yang akan kalian buat. Bisa dalam bentuk video ataupun presentasi. Video durasinya paling lama adalah 3 menit atau presentasi 10 slide. Untuk video tidak mesti berbicara. Kalaupun mau berbicara silahkan menceritakan dari awal sampai akhir, ataupun dalam bentuk slide foto silahkan. Kalian berkreasi sendiri sekreatif mungkin. Kemudian setelah selesai silahkan kalian upload atau share di media sosial salah satu anggota. Kemudian tandain Ibu sebagai juru mapel kimia, dan ingat cantumkan juga kelompoknya dan anggota kelompoknya. Kemudian setiap kelompok wajib memberikan komentar setiap laporan yang sudah di-share di media sosial, sehingga kalian wajib memberitahu kepada teman-teman kalian yang lain di grup kimia. Yang terakhir, kirimkan file laporan digital tersebut ke Ibu sebagai guru mapel kimia. Nah, untuk laporan praktikum ada beberapa aturan atau urutan yang harus kalian cantumkan. Yang pertama adalah perkenalan anggota kelompok, kelas maupun guru pendamping, judul praktikum dan tujuannya, dasar teori dan alat dan bahannya. Untuk dasar teori merupakan materi atau bahan ajar yang berhubungan dengan praktikum kita tadi. Kemudian di halaman berikutnya adalah, atau di slide berikutnya adalah cara kerja berikut dengan foto tiap tahapan langkah kerja tersebut. Halaman berikutnya hasil pengamatan berupa tabel ataupun lainnya. Bisa kalian buat dalam bentuk cerita ataupun narasi. Slide berikutnya hasil pengamatan berupa foto. Kalian tampilkan foto sebelumnya kan dan sesudah dilakukan pengamatan. Halaman berikutnya kesimpulan dan saran. Silakan kalian simpulkan hasil pengamatan, hasil praktikum yang sudah kalian lakukan. Kemudian saran, apa yang kalian inginkan
atau kalian maunya praktikum kita pada pertemuan berikutnya atau setelah selesai menyelesaikan materi, kalian mau praktikum kita yang seperti apa. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Lampirkan buku apabila kalian menggunakan buku di perpustakaan ataupun link di internet apabila kalian mengambil bahan untuk mengisi dasar teorinya dari internet. Oke kelas, sampai sini apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan di grup kita di grup Nia. Selamat membaca dari awal sampai akhir, dan siapkan alat dan bahan maupun apa-apa saja yang kalian perlukan saat pertemuan kimia kita melakukan praktikum nanti. Terima kasih.